Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gerak. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi. Seperti yang terlihat pada gambar, ada mobil dari posisi semula di sebelah kanan, kemudian dia berada di sebelah kiri. Mobil ini dikatakan bergerak karena mengalami perubahan posisi. Ada beberapa macam gerak. Yang pertama yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Pada gerak lurus ada istilah jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Contohnya seperti pada gambar. Ini ada orang sedang berjalan menuju ke kiri, kemudian dia kembali lagi ke kanan sepanjang 5 meter. Orang ini dikatakan bergerak dengan menempuh jarak 15 meter. Pertama dia berjalan ke kiri 10 meter, kemudian kembali lagi ke kanan 5 meter. Sehingga jarak yang ditempuh oleh orang ini adalah 15 meter. Tetapi untuk perpindahan, orang ini berada di sebelah kanan ini, awalnya di sini, kemudian dia berakhir di sini. Jadi ada posisi awal dan posisi akhir. Sehingga perpindahan orang ini adalah hanya 5 meter. Jadi kalau jarak itu 15 meter, tapi perpindahannya hanya 5 meter dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ini berbeda. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu. Atau kalau dituliskan dalam rumus matematika seperti ini. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Dituliskan V sama dengan S dibagi T. Dengan V adalah kelajuan rata-rata, satuannya meter per detik. Karena jarak satuannya meter dan waktu satuannya detik. Sehingga kelajuan adalah meter per detik. Kemudian rumus kecepatan juga sama, hanya saja ada ini namanya segitiga atau delta, dibacanya delta. V sama dengan delta S dibagi delta T. V kecepatan, delta S perpindahan, dan delta T waktu yang diperlukan pada saat berpindah. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Ada sebuah mobil bergerak dari A ke C ke B dan kembali lagi ke C. Dari A sampai B jaraknya 80 km, sedangkan dari B ke C 30 km. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh oleh mobil. Kemudian perpindahannya berapa, kelajuannya berapa, kecepatannya berapa. Tentunya adalah jarak yang ditempuh oleh mobil, jarak itu adalah panjang lintasan yang dilewati oleh suatu benda. Ini panjangnya dari A ke B 80 km. Kemudian kembali lagi ke C 30 km. Sehingga jarak yang ditempuh oleh mobil tentunya adalah 80 km ditambah 30 km. Sehingga menghasilkan 110 km.
Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 110 km. Sedangkan perpindahannya adalah perpindahan itu posisi akhir dan posisi awal. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C. Tentunya panjang AC adalah panjang AB dikurangi panjang BC. Artinya 80 dikurangi 30, yaitu 50 km. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Tadi sudah dihasilkan bahwa jarak mobil tersebut adalah 110 km. Sedangkan waktu, nah ini di soal ada jika waktu yang ditempuh mobil adalah 2 jam. Jadi waktunya 2 jam, jaraknya 110 km. Sehingga kelajuannya adalah 110 km dibagi 2 jam. Yaitu 55 km per jam. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya sudah kita dapatkan yaitu 50 km dan waktunya adalah 2 jam. Sehingga kecepatan mobil tersebut adalah 25 km per jam. Nah, itu adalah materi tentang gerak lurus beraturan. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal berikut. Ini ada soal seperti ini, seseorang berjalan mengikuti lintasan seperti pada gambar. Tentukanlah berapa jarak yang ditempuh, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan orang tersebut. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada gue balik gym. Beda.